Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Anissa Mutia Oktaviani dengan NIM 190340049. Saya Hanifah Nur Ismail dengan NIM 1903463. Hai, perkenalkan saya Ramona Fitria dengan NIM 1903479. Perkenalkan, nama saya Koordinator Rahimah dari jurusan Fisika dengan NIM 1903477. Ketahui tahun 2020 mencatatkan satu rekor buruk yang perlu kita perhatikan terkait dengan perubahan iklim. Menurut Badan NASA, tahun kemarin merupakan tahun terpanas yang pernah dicatatkan oleh bumi. Sebab suhu rata-rata global bumi pada tahun 2020 setara dengan tahun 2016, yaitu sebagai tahun dengan kenaikan suhu panas paling tinggi yang pernah tercatatkan menurut analisis NASA. Di tahun kemarin, suhu rata-rata global naik sebesar 1,84 derajat Fahrenheit atau setara dengan 1,02 derajat Celcius. Jika dibandingkan dengan rata-rata suhu pada tahun 1951 sampai dengan 1980. Tentunya catatan ini melanjutkan tren pemanasan global yang terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Akibat dari naiknya suhu rata-rata permukaan bumi, gletser yang memiliki tinggi menjulang mencair hingga ketinggiannya hanya terlihat sampai permukaan air saja pada tahun 2015. Lantas, apa sih pengertian dari pemanasan global, penyebab dan apa saja solusinya? Kita akan bahas bersama pada tayangan berikut ini. Pemanasan global adalah proses meningkatnya suhu rata-rata atmosfer, laut, dan daratan bumi. Suhu rata-rata pada permukaan bumi telah meningkat sebesar 1,33 derajat Fahrenheit atau setara dengan 0,74 derajat Celcius selama 100 tahun terakhir. Sebagian besar peningkatan suhu rata-rata global sejak pertengahan abad ke-20 kemungkinan besar disebabkan oleh meningkatnya konsentrasi gas-gas rumah kaca, penggunaan kendaraan bermotor, dan penebangan pohon. Penelitian mengungkapkan bahwa penebangan hutan merupakan salah satu penyebab utama di balik kenaikan level gas rumah kaca di atmosfer yang menyebabkan efek rumah kaca. Sebagai gudang penyimpanan karbon yang besar, hutan memiliki kekuatan untuk mempengaruhi iklim. Itulah sebabnya mengapa perlindungan dan perluasan hutan merupakan bagian penting dari Perjanjian Paris yang bertujuan untuk menurunkan emisi gas rumah kaca dan mencegah dampak buruk dari pemanasan global. Dua studi yang dipublikasikan pada jurnal Nature Communication menemukan bahwa efek rumah kaca memiliki efek pendingin yang lebih besar dari kita yang bayangkan. Vegetasi hidup memancarkan gas yang bereaksi dan bergabung dengan gas lain di atmosfer. Beberapa dari mereka yang disebut Biogenic Volatile Organic Compound atau BVOCs mempengaruhi formasi senyawa lainnya seperti aerosol, ozon, dan metana yang bisa mempengaruhi suhu di atmosfer. Tim peneliti dari University of Leeds menguji gas reaktif tersebut untuk melihat perubahan suhu seperti apa yang berhasil mereka kurangi. Para peneliti menyimulasikan kondisi hutan boreal tropis dan subtropis, lalu menghitung efek pemanasan dan pendinginan yang berbeda melalui komputer. Dari hasil studi diketahui bahwa meskipun pohon memancarkan gas yang dapat menghangatkan atmosfer atau ozon dan metana, mereka juga memiliki efek mendinginkan yang dampak keseluruhannya lebih besar. Kami menemukan fakta bahwa dampak pendinginan gas-gas pohon ini lebih besar daripada efek pemanasan. Artinya, gas reaktif dari hutan memiliki efek pendinginan secara menyeluruh terhadap iklim kita, kata Dominic Strickland, pemimpin penelitian dan profesor di University of Leeds. Namun, saat pohon-pohon dalam hutan dibersihkan, efek dingin gas tersebut berkurang. Para peneliti memperkirakan hilangnya fungsi hutan tersebut berkontribusi 14% pada pemanasan global akibat deforestasi. Mengingat begitu banyaknya fungsi hutan bagi lingkungan dan kehidupan manusia, penebangan liar harus terus ditekan untuk meminimalkan kerusakan pada hutan kita. Pohon memainkan peran penting dalam keseimbangan ekosistem. Deforestasi, penggunaan hutan atau penebang hutan adalah proses penebangan pohon untuk membuat ruang bagi lahan pertanian, industri, dan berbagai kebutuhan lain seiring meningkatnya populasi manusia. Dengan penebangan pohon tersebut tentu menghasilkan bahan yang digunakan untuk manusia seperti kertas, tisu, dan lainnya. Penebangan pohon berlebihan untuk alasan apapun akan berdampak merugikan pada keseimbangan lingkungan. Salah satu kerugian utama penggunaan hutan adalah terganggunya siklus air. Pohon bertanggung jawab menarik air dari tanah untuk melepaskannya ke atmosfer melalui proses penguapan. Penebangan hutan menyebabkan
menimbulkan gangguan pada siklus air dan membuat lingkungan menjadi lebih kering dan mengarah pada perubahan iklim. Hutan menggunakan karbon dari atmosfer selama proses fotosintesis. Itu sebab menebang pohon akan meningkatkan jumlah karbon dan gas rumah kaca di lingkungan. Selain itu, pembakaran hutan akan menghasilkan sejumlah besar emisi karbon dioksida ke udara. Karbon dioksida dan gas rumah kaca lainnya seperti oksigen, nitrogen, dan metana diketahui memerangkap panas di atmosfer, sehingga meningkatkan suhu rata-rata permukaan bumi. Peningkatan suhu permukaan bumi dan lautan lazim disebut sebagai pemanasan global. Dengan ulasan tentang pemanasan global dan dampaknya, tentu ada solusi untuk pemanasan global, yaitu dengan cara meminimalisir menggunakan tisu, dengan tetap menggunakan kain lap, dan juga meminimalisir penggunaan kertas dengan teknologi software yang sedang berkembang pada saat ini. Guys, lagi ngapain sih? Pakai laptop. Tugas, kenapa? Lah kok pakai laptop? Bukannya biasanya main laptop tuh buat nonton sama main game ya? Gak selalu sih. Selagi perkembangan teknologi lagi maju, kenapa nggak dimanfaatin? Ya kali aja. Kan orang sekarang bikin tugasnya bukannya pakai buku ya, pakai buku, pakai kertas, pakai double folio, pakai apa lagi Ya, HVS ada memang sejenisnya sih. sih? Tapi kalau selagi kita bisa minimalisir penggunaan kertas, kenapa tidak? Kasihan kita sama pohon-pohon kita. Dunia kita udah panas, pemanasan global terjadi. Pemanasan global itu terjadi karena penguraian kertas akibat gas metana. Jadi ya kasihan kita sama bumi, sama pohon. Selagi kita bisa minimalisir, ya kenapa tidak? Nah terus sekarang nih lagi gunain aplikasi apaan sih buat bikin tugas kayak gitu pakai laptop sama handphone? Pakai aplikasi Microsoft untuk mengetik, dan misalkan bisa sih hal lainnya, misalkan kita lagi apa gitu agak susah nangkap percakapan dosen, omongan dosen, kita bisa ngerekam, habis itu kita bisa catat kembali, melatih daya ingat juga bisa kan. Terus habis itu penggunaan note, catatan juga bisa. Dan sekarang juga banyak loh udah mulai untuk minimalisir. Contohnya pada ujian nasional, kita sudah tidak menggunakan lagi penggunaan kertas. Kita telah menggunakan ujian-ujian seperti ujian tulis berbasis komputer, penggunaan software pada komputer. Itu Ya sih sekarang apa? Ya sih sekarang udah banyak penggundulan hutan sembarang gitu, penebang liar ya. Pohon itu kan sebagai oksigen bagi dunia, bagi kita juga. Sayangi pohon-pohon kita. Oke, thank you. Sama. Nah, soalnya dibuat nasi. Jadilah, Ada udah kata nasi. tuh apa teh nasi? Kebungki nasi. Jadi kan besok kok siap makan, tinggal campur aja lah. Kerateh nasi nani sabu itu kalau banyak banget di gunungan kan kerateh nasi itu kan nyemang gue pakai pohon dah. Jadi kalau seandainya banyak kerateh itu di gunungan, pasti otomatis banyak lo lah pohon yang ditabang. Jadi kalau pohon tuh ditabang tuh seketek pernapasan bumi kok lai. Ya sih. Nah, itu cek lai kan. Kalau seandainya bungkus nasi yang dipakai itu kan kalau nggak dipakai lagi disaro. Iya. Saro tuh kan ada asoknya kan, kalau dibakar kan ada asoknya. Asok yang itu tuh tabang ke Kalangi. kalangi ke atmosfer lah namanya. Tuh beko kan tiba di situ terjadi ada lapisan ozon lah namanya. Beko karena lapisan ozon tuh Menipih. ada apa namanya suhu gitu Nanya suhu menipihnya. Nanya suhu menipis lapisan ozon. Jadi mengkonyo karena ada lapisan ozon tuh kan Pemanasan global nggak sih? ayo pemanasan global. Jadi mangkonyo daripada makai karateh tuh kan ini pakai kotak nasi. Enggak, praktis malahan buka-buka mode boleh. Tinggal masuk nasi lah. Dia mengurangi apa pemakaian karateh. Kok dia kan enggak banyak pohon-pohon yang ditabang lah. Itu bumi kan elok jadinya. Sayangi bumi dengan pengurangan menggunakan kertas, guys. Oke deh. Kok, ini ada komik baru loh. Mau baca nggak? Baca
zaman sekarang pakai itu. Iyalah, Ketinggalan zaman ya. kenapa? Orang tuh sekarang tuh baca komik tuh pakai handphone, pakai aplikasi atau pakai web di laptop. Kalau pakai itu kasihan nih, penebang pohon sembarangan, hutan gundul, pemanasan global. Nih ada aplikasinya, ada komikku ya, ada juga manga-manga gitu loh di handphone. Jadi nggak susah-susah beli kayak gini, cuma ngandalin paket. Jadi nggak ramah lingkungan juga gitu loh. Jadi mendingan pakai handphone ya daripada ini. Oh iya dong, pakai handphone nih, tinggal scroll nih. Aku juga lagi baca komik nih. Ya ada komik baru, terus kalau itu kan udah komik lama gitu. Ya juga sih. Juga cerita-ceritanya di gambarnya pun juga komik lama. Kalau sekarang nih udah update terbaru, hari-hari itu pun langsung dikeluarin gitu kan. Jadi Kalau ini kan nunggu dulu ya. ya nunggu berhari-hari itu udah Sama kok. udah Cuman lama. Beda kalau ini nunggu berminggu baru dikirim dari luar sana, baru dikirim ke tempat kita, baru kita beli. Nah kalau di handphone kan enggak. Terus sayang juga kan sama bumi, setiap tahun tuh terus penebangan hutan tuh udah berhektar-hektar pohon-pohon yang dipotong gitu kan. ya buat jadi kan ini ya kertas komiknya. Ya itu nih alternatifnya ini pakai handphone. Kan kayak sekarang tuh udah apa ya, banjir, tanah longsor Karena penebangan iya, tas sembarangan iya. gitu. Ya juga ya. Jadi kan juga pemanasan global kan, kayak ini komik ini habis dipakai diapain? Ntar kalau robek-robek dibakar nggak sih? Iya. Ya kalau dibakar ntar jadinya apa? Pemanasan global kan. Jadi kan karbon dioksida dari hasil asap yang kertas-kertas bahan-bahan yang dibakar tuh naik nanti ke langit. Kok langit sih? Naik nanti ntar ke udara, nanti mengambang di atas dekat ozon. Jadi dia nanti jadi pemanasan global karena gas metana dan karbon dioksida. Oh iya juga ya. Sayangi bumi dengan menggunakan bahan alternatif kayak handphone. Oke deh. Oke. Kertas memang sudah menjadi kebutuhan kita sehari-hari dalam berbagai sektor kehidupan. Namun, salah satu penyebab dari pemanasan global yang kita alami saat ini merupakan dampak dari penggunaan kertas, sehingga kita harus bijak dalam menggunakan kertas. Cara mengurangi sampah kertas ini cukup sederhana dan mudah dilakukan. Sayangnya, kampanye mengurangi sampah kertas tidak begitu populer sekarang ini. Namun, kamu bisa berkomitmen untuk mengurangi sampah kertas dari diri sendiri. Sekian dari kelompok kami, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.